Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini kita akan melanjutkan dari novel Hazurewaku no Jotai Ijo Skill, yang dimana ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Kali ini pertemuan antara Toka dan Erika apa gitu ya, sang penyihir terlarang gitu. Jadi jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, di ending anime kan di situ ada scene yang dimana Toka dan para teman-temannya itu akhirnya bertemu dengan sang penyihir terlarang. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kan sempat ada di video sebelumnya itu sempat perperangan ya. Kita membahas perperangan yang terjadi di beberapa kota. Nah, akhirnya mereka di sini menemukannya. Erika sang penyihir terlarang adalah sebutan Dark Elf. Toka pun melihat ke arah Lee, Seras, dan Eve, dan mereka semua pun tampak lega. Walaupun tampak mustahil, tapi akhirnya mereka tiba di kedalaman terdalam negeri monster bermata emas. Mereka semua kelelahan baik secara fisik maupun mental. Walaupun begitu, mereka belum sampai di garis finish. Itu hanyalah titik tengah, karena sebelum bisa bersantai mereka harus memastikan apakah penyihir itu mau membantu mereka, dan itu tergantung kepada tindakan mereka selanjutnya. Erika pun meletakkan tangannya di pinggulnya sambil memelintir rambut hitam panjangnya yang bergoyang mengikuti setiap gerakan di tubuhnya. Sambil menguap malas, Erika pun bertanya apakah keributan di luar yang membangunkannya itu ulah mereka. Toka pun mengangguk dan mengatakan bahwa itu memang disebabkan oleh tentara bayarannya yang tidak sengaja menebas monster dalam alarm dengan tiba-tiba. Dalam jawaban Toka, dia juga menekankan untuk memperjelas siapa yang mewakili kelompok mereka. Mata penyihir itu pun tertuju pada Toka. Toka pun menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu, seolah-olah itu terjadi secara kebetulan yang langsung diketahui oleh Erika bahwa Toka hanya membuat alasan saja. Saat Toka mencoba untuk mendekat, Erika pun menghentikannya. Toka pun berhenti bergeser kakinya lebih dekat dengan Erika sambil mencoba menggodanya dengan kata pujian. Namun sekali lagi, Erika sama sekali tidak terpengaruh dengan sanjungan itu. Toka pun tidak tahu seberapa banyak Erika mengerti tentang keterampilannya, tetapi Erika sudah tahu dari cara dirinya membatasi jangkauan maksimum Toka. Meskipun Toka tidak punya niat untuk menggunakannya, tapi setidaknya dia ingin masuk ke jangkauan paralyze untuk berjaga-jaga. Karena di luar sangat sepi, Erika pun bertanya bagaimana mereka bisa melarikan diri dari gelombang monster yang mengamuk. Toka pun menjawab bahwa dia sudah membunuh sebagian besar dari mereka dan sisanya melarikan diri. Erika pun sedikit heran dan bertanya lagi apakah Toka melakukannya dengan menggunakan kekuatan sihir aneh yang sama dengan yang dia gunakan untuk mengikat golem spesialnya. Toka pun menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir biasa, itu adalah kekuatan seorang pahlawan dari dunia lain. Erika pun tampak agak terkejut dengan hal itu, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kepuasan dan langsung mengkonfirmasi bahwa tipe Toka cenderung memiliki kemampuan yang aneh. Toka pun tidak keberatan mengungkapkan kepada Erika bahwa dia adalah pahlawan dari dunia lain, karena menurutnya cepat atau lambat Erika juga akan menyadarinya sendiri. Selain itu, menurut Toka itu adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kepercayaan dari Erika. Toka pun bertukar pandang dengan Seras untuk melihat apakah Seras mengerti apa yang dia lakukan, dan Seras pun mengerti maksud Toka karena hanya Seras sajalah yang mampu mengetahui kapan penyihir itu mengatakan yang sebenarnya dan kapan dia berbohong. Hal itu sangat membantu mereka untuk lebih memahami tentang orang seperti apa Erika tersebut. Erika pun mengerti bagaimana mereka bisa berhasil sampai sejauh itu. Penyihir itu pun memukul lantai dengan tongkatnya, matanya dingin seperti kristal ungu yang mencari kebenaran, sedingin es namun ganas dan membara pada saat yang bersamaan. Lalu bertanya lagi mengapa mereka bisa ada di rumahnya. Sebelum menjawabnya, Toka pun meminta izin bertanya terlebih dahulu. Erika pun mengamati Toka dalam diam sejenak sebelum menjawab untuk mengizinkan Toka bertanya terlebih dahulu. Toka pun menjelaskan bahwa seperti yang Erika ketahui, dia adalah seorang pahlawan dari dunia lain, tapi Erika sama sekali tidak waspada terhadapnya, sehingga Toka penasaran bagaimana Erika tahu mereka tidak dikirim oleh Dewi untuk misi yang jahat.
Penyihir itu pun menyapu rambut dari tengkuknya dan mengatakan bahwa tidak semua pahlawan mengikuti perintah Dewi. Erika pun mulai memutar-mutar jarinya di rambutnya saat dia berbicara. Menurutnya, pahlawan yang dipanggil itu rumit dan beberapa akhirnya menjadi orang buangan sehingga mereka sebagian yang tidak mengikutinya akan berakhir membusuk di reruntuhan pembuangan. Kemudian, ujung tongkat Erika pun mulai bersinar dan lingkaran simbol kecil pun muncul di kepalanya, mencurigai Toka sebagai utusan Dewi jahat itu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Toka pun langsung menjelaskan bahwa tujuannya justru untuk membalas dendam terhadap Dewi Alyon. Toka pun mendengar Eve dan Liz yang terkejut di belakangnya, karena Toka belum memberitahu mereka bahwa dia bermaksud untuk melawan Dewi. Toka pun bertanya kepada Erika di sisi mana dia berada. Dari sini, respon penyihir itu akan menentukan segalanya. Jika penyihir itu kebetulan berada di pihak Dewi, maka dia tidak memberi Toka pilihan selain mengalahkannya dan mengambil alih tempat tersebut. Penyihir itu pun mengkerutkan hidungnya dengan erat dan meletakkan tangannya di pinggulnya. Ketidaksenangannya pun terlihat jelas. Erika pun mengatakan bahwa Dewi Alyon tidak hanya memandangnya dengan kecurigaan sejak awal, tapi Dewi itu jugalah yang membebaninya dengan gelar terlarang itu. Erika menganggap Dewi Alyon adalah dewa palsu yang sangat jahat. Karena sedikit tidak menyangka dengan jawaban Erika itu, Toka pun mengkonfirmasinya kepada Seras bahwa perkataan Erika itu tidak mengandung kebohongan. Erika pun melanjutkan pertanyaannya yang sempat tertunda, apa tujuan mereka datang ke tempatnya. Toka pun mengatakan bahwa dia memiliki dua permintaan. Yang pertama, Toka ingin Erika memberikan perlindungannya kepada Eve dan Liz yang sedang dalam pengejaran. Dan jika memungkinkan, mereka ingin tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Dengan imbalan mereka semua akan berjanji untuk tidak membocorkan informasi tentang Erika ke dunia luar. Dan mereka akan pergi segera setelah permintaan keduanya dikabulkan. Eve dan Liz pun tampak gelisah dengan sebagian tentang Toka dan Seras yang ingin pergi secepat mungkin. Penyihir itu pun mencodongkan tubuhnya ke depan sambil memegang tongkatnya untuk keseimbangan sambil berpikir. Kemudian, dengan wajah yang datar, Erika pun menanyakan permintaan keduanya kepada Toka. Toka pun langsung mengeluarkan 3 gulungan dari ranselnya. Itu adalah gulungan sihir terlarang. Mereka melihat ketiga gulungan itu, ekspresi penyihir itu pun berubah. Toka pun mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang yang bisa membaca gulungan itu dan berpikir mungkin penyihir terlarang bisa membantunya. Karena Toka memiliki ketiganya, penyihir itu pun seperti menyadari sesuatu tentang rencana pembalasan Toka. Bahunya pun tenggelam sambil mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Dari cara Erika mengatakan itu, bukannya dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi Toka mendapat kesan bahwa Erika tidak mau memberitahunya. Masih belum ada tanda-tanda dari Seras yang mencoba memutuskan apakah Erika mengatakan sebenarnya atau tidak. Lalu Toka pun bertanya kepada Erika apakah dia tahu tentang sihir terlarang tersebut. Erika pun membenarkannya. Penyihir itu terus mencondongkan tubuhnya ke depan pada tongkatnya dengan ringan, mengedipkan mata ungu kebiruannya ke sekeliling ruangan besar itu dan mengatakan bahwa dia hanya tidak berniat menyerahkan pengetahuannya kepada seseorang yang dia sendiri pun belum tahu layak atau tidaknya orang tersebut. Toka pun bertanya kepada Erika bagaimana caranya agar dia bisa meyakinkannya. Namun Toka mengerti bahwa mereka belum bisa melangkah lebih jauh menuju ke keputusan tentang sihir terlarang, sehingga dia akan mengambil rute yang berbeda dan kembali ke pembahasan tentang perlindungan Erika terhadap Eve dan Liz. Erika pun menoleh ke Eve dan Liz dan bertanya kepada Eve apakah dia dari klan Speed. Eve pun maju selangkah dan memperkenalkan dirinya sebagai putri Aidim bernama Eve Speed. Erika pun mengerti dan kembali bertanya kabar tentang seseorang bernama Pakih. Eve pun berhenti sejenak sebelum menjawab, lalu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ayah dan ibunya telah mati. Erika pun minta maaf karena telah menanyakan hal yang sensitif. Eve pun tidak mempermasalahkannya. Lalu ia pun mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada penyihir itu sebuah peta sihir yang Erika berikan kepada klannya yang menuntun mereka ke tempat tersebut. Erika pun mengatakan bahwa dia berhutang budi kepada klan Speed dan menyesali kematian kedua orang tua Eve. Sebuah bayangan pun jatuh di wajah Erika yang menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan orang tua Eve. Erika pun bercerita bahwa dia juga pernah bertemu Eve saat Eve masih bayi dan sampai akhirnya dia benar-benar berhenti menerima laporan dari klan Speed akhir-akhir ini. Eve pun mengatakan bahwa klannya telah dihancurkan oleh penyergapan dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Penyergapan oleh siapa? Tanya Erika.
Nada si penyihir itu pun berubah dalam sekejap menjadi lebih berat dan serius. Terbakar dengan api ungu sambil menghela nafasnya, Eve pun menjawab bahwa dia sendiri pun tidak tahu mereka disebut apa. Dia masih ingat dengan jelas kekuatan mereka, kekuatan yang jauh melampaui usia mereka yang masih anak-anak. Penyihir itu pun mendecakkan lidahnya, dia tampak lebih emosional daripada yang Toka pikirkan. Erika tampak sangat marah atas kematian orang-orang yang dia sayangi. Eve pun melanjutkan ceritanya bahwa beberapa saat setelah penyergapan itu dia pun mengembara di benua itu, tersesat dan sendirian. Kemudian dia pun bertemu dengan Liz yang mengembara sendirian seperti dirinya. Eve pun meletakkan tangannya di bahu kecil Liz sambil mengatakan bahwa mereka mulai bepergian bersama mencari tempat tinggal yang aman. Ketika mereka menjadi sasaran sekelompok pedagang budak, mereka pun tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke negeri monster bermata emas. Namun, monster di sana jauh lebih menakutkan daripada para pedagang budak, sehingga mereka pun dipaksa untuk kembali dan akhirnya ditangkap oleh para pedagang budak. Eve pun kemudian menjelaskan kisah itu secara lengkap tentang penjualannya ke pasar budak di Monroe, kehidupannya sebagai pejuang petarung berdarah dan memperjuangkan yang putus asa untuk membeli kembali kebebasan mereka. Kemudian Eve juga menjelaskan tentang pengkhianatan Baron dan cara Seras dan Toka menyelamatkan mereka berdua dari kota. Penyihir itu pun mendengarkan dalam diam. Setelah selesai, dia pun menatap Liz dan menanyakan nama Liz. Sambil tergagap, Liz pun memperkenalkan satu-satunya nama yang dia ketahui, yaitu Lisbeth. Liz pun mulai menceritakan kisahnya yang dimulai sebelumnya ia bertemu dengan Eve. Dia tinggal di hutan di sebuah desa dengan Dark Elf lainnya. Liz adalah seorang yatim piatu, jadi dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya dan dia juga tidak mengingatnya. Lisbeth adalah nama yang diberikan orang yang mengadopsinya dengan nama putri mereka yang sudah meninggal. Teror pun merayap di wajah Liz saat dia terus berbicara. Suatu hari, desa-desanya dihancurkan oleh para kesatria yang menyatakan bahwa mereka berasal dari Alion dan dia sendiri tidak mengerti apa tujuan mereka, sehingga akhirnya dia bertemu dengan Eve dan diselamatkan oleh Toka. Erika pun tidak bisa menahan kekesalannya lebih lama lagi dan kepala penyihir itu pun jatuh. Dalam situasi ini sebenarnya Erika dapat dengan mudah masuk ke jangkauan Toka untuk menggunakan keterampilannya dan mulai pertarungan. Tapi Toka memilih untuk tetap dengan rencananya. Dengan manusia macan tutul yang memiliki hubungan dengan sang penyihir dan Dark Elf dengan masa lalu yang malang sama seperti dia, kedua elemen itu pun memberinya jeda. Penyihir terlarang itu pun bersimpati meskipun awalnya ia tampak sebagai seorang realis sehingga Toka merasa perlu melakukan banyak hal untuk menarik simpati darinya. Tapi dengan Eve dan Liz, mereka pun berhasil melakukannya dengan lancar. Penyihir itu pun menegakkan punggungnya tampak seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Kilatan keraguan pun muncul di matanya karena Erika curiga Toka telah memanfaatkan Eve dan Liz untuk mendekatinya. Namun dengan tegas, Eve mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu karena menurutnya meskipun itu benar dia juga tidak keberatan dimanfaatkan oleh Toka karena Toka telah melakukan cukup banyak untuknya sehingga dia pun tidak peduli tentang hal tersebut. Baginya, Toka telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membawa mereka ke sana sehingga bisa dikatakan dia juga memanfaatkan Toka dalam hal itu. Liz pun juga sependapat dengan Eve. Erika pun berpikir bagaimana bisa Eve mempercayai pria yang baru saja ditemuinya. Menurutnya ikatan kepercayaan yang cukup kuat yang mereka miliki setelah bersama dalam waktu yang singkat itu hanya bisa terjalin jika Toka memang pria yang baik atau penipu yang sangat ulung. Penyihir itu pun membenturkan tongkatnya ke lantai sekali lagi dan dengan berat hati penyihir itu pun menyetujuinya. Kemudian Erika pun berbalik lalu memutar tongkatnya dengan satu tangan sambil mengucapkan selamat datang kepada Eve dan Liz. Satu permintaan Toka telah dikabulkan, itu bukanlah awal yang buruk baginya. Toka merasa Erika memang mengetahui rencananya tapi ia tetap setuju untuk membiarkan mereka tinggal. Sekarang jika Toka bisa mendapatkan kepercayaannya maka dia akan menyelesaikan semua tujuannya di tanah monster bermata emas dan selangkah lebih dekat ke sihir yang dilarang oleh Dewi Jahat itu untuk digunakan siapapun. Toka tidak yakin apakah Erika menyadarinya tapi penyihir itu telah memberinya sedikit informasi penting tentang sihir terlarang itu. Sekarang Toka sudah tahu pasti bahwa sihir terlarang itu bisa menjatuhkan sang Dewi Jahat. Sebuah pintu pun terbuka di bagian atas tangga kayu panjang untuk memperlihatkan Erika yang berdiri di sisi lain dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Bentar, kita minum dulu guys, haus.
Oke, kita lanjut. If pun memegang tangan Liz dan melirik ke arah Toka untuk meminta izin. Toka pun balas mengangguk dan mereka berdua pun mulai berjalan ke arah pintu. Toka dan Seras pun langsung menyusul mereka yang diikuti oleh Slay. Bukan Slay ya, si Pigimaru maksudnya. Menaiki tangga dan melewati pintu, mereka pun masuk ke sebuah ruangan luas yang diterangi oleh lilin dengan mana sebagai bahan bakarnya. Di tengah ruangan itu ada meja kayu rendah. Sebagian besar perabotannya terbuat dari kayu dan semuanya tampak bergaya seperti barang antik dari suatu tempat di Eropa Utara. Erika pun menyandarkan tongkatnya ke meja samping dan duduk jauh di sofa. Saat mereka menunggu, sebuah golem pun muncul dari sudut ruangan, membawa 4 kursi di lengannya dan dengan cepat menempatkan mereka secara merata di sekitar meja. Setelah dipersilakan, mereka pun duduk seperti yang diminta dan Erika pun mengambil cangkir perak dari meja sebelah sofa. Seras pun menatap Toka dengan penuh tanya karena dia khawatir Erika membumbui minuman mereka dengan obat tidur. Tapi Toka memilih untuk mempercayai Erika untuk saat ini. Lagi pula, Toka pun juga sudah siap untuk menanganinya jika terjadi sesuatu. Kemudian, golem pun membawakan mereka 4 cangkir perak di atas nampan. Toka pun mengambil cangkir yang tampak diisi dengan teh itu lalu mengangkatnya untuk diendus. Kemudian membawa cangkir itu ke mulutnya seolah ingin minum. Tapi Toka hanya menjulurkan lidahnya untuk menyentuh airnya. Toka beranggapan seharusnya Erika tidak bisa melihat mulutnya pada sudut itu. Jadi dia tidak akan tahu apakah Toka sedang menguji airnya atau tidak. Namun Erika langsung mengetahuinya dan dia pun tidak tersinggung akan hal itu, karena menurutnya wajar bagi mereka untuk berhati-hati dan mempersilahkan mereka untuk memeriksanya semau mereka. If dan Liz pun sudah minum dari cangkir mereka. Lalu Erika pun meletakkan satu tangan di pipinya sambil menatap Slay dengan tatapan tajam. Kemudian Erika pun bertanya kepada Seras apakah diseras Ashrain. Dengan sedikit bingung, Seras pun membenarkannya. Dari apa yang Toka tahu, Erika telah hidup mengasingkan diri dari masyarakat setidaknya selama 10 tahun. Dan 10 tahun yang lalu Seras baru berusia 9 tahun. Bahkan jika dia mengenal Seras saat itu, bagaimana Erika bisa mengenali Seras yang sudah dewasa? Jadi Toka pun bertanya kepada Erika apakah dia memiliki cara untuk mendapatkan informasi dari luar. Erika pun mengiyakannya dengan anggun. Ia pun menyatukan kedua kakinya dan menatap Slay karena suatu alasan. Saat ditanya bagaimana caranya, Erika pun mengatakan bahwa dia hanya menebak lalu menjelaskan bahwa dia baru saja memiliki gambaran di kepalanya tentang penyihir dari cerita lama yang pernah dia baca. Dan yang perlu dilakukannya hanyalah melihat ke arah Seras agar potongan-potongan teka-teki itu jatuh ke tempatnya. Erika pun menjelaskan bahwa dia banyak belajar tentang dunia luar dari familiarnya. Hanya saja dia tidak ingin melibatkan diri dengan dunia luar. Namun ada begitu banyak hal menarik di luar sana, jadi dia pun mendapatkan kabar rutin dari luar. Kemudian tatapan Erika pun jatuh ke jubah Toka lalu bertanya, apakah monster di balik jubahnya itu familiarnya? Toka pun sedikit kesulitan menemukan ungkapan yang tepat mengenai hubungannya dengan si slime ini, yaitu si Pigimaru. Jadi dia pun menjawabnya dengan seadanya. Erika pun mengerti kesulitan Toka, jadi dia pun memutuskan untuk membantu Toka untuk memahaminya. Erika pun menjelaskan bahwa familiar adalah monster dan hewan yang terikat oleh kontrak magis. Mereka dapat diberi perintah sejenis dan dapat mengirimkan kembali visual dari hal-hal yang mereka lihat. Erika bahkan dapat berbicara dengan orang-orang melalui familiarnya, tetapi hal itu sangat merugikan bagi makhluk itu dan dirinya, sehingga dia pun memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya itu untuk berbicara jika memungkinkan, karena seluruh prosesnya sangat melelahkan sehingga dia bisa tidur berhari-hari setelah melakukannya sekali saja. Setelah memahaminya, Toka pun berkesimpulan bahwa Pigimaru secara teknis bukan familiarnya karena mereka tidak memiliki kontrak ajaib di antara mereka. Toka lebih menganggap Pigimaru itu seperti anggota tim yang berharga baginya. Lalu Erika juga bertanya tentang kuda dengan kristal transmisi di punggungnya itu. Menanggapi pertanyaan tentang Slay itu, Toka pun juga bermaksud menanyakannya kepada Erika apakah dia tahu sesuatu tentang makhluk tersebut, karena mereka menemukannya sebagai telur di reruntuhan Mills, dan kebetulan dia menetas di negeri monster bermata emas ini. Namun Erika sendiri pun tidak tahu apakah Slay adalah binatang suci atau binatang ajaib. Bahkan dia tidak tahu jenis monster apa itu, sehingga dia pun meminta izin kepada Toka untuk memeriksanya nanti. Selama Slay tidak keberatan dan tidak membahayakan, Toka pun tidak mempermasalahkannya.
Erika pun tampak senang mendengarnya. Ia pun meluruskan pinggangnya dan duduk di sofa. Suasana hatinya pun tampak lebih baik. Tetapi dia tetap tidak tersenyum. Tatapan Erika pun beralih ke Liz yang berjuang menahan kantuknya, dan Erika pun mengerti bahwa anak itu baru saja melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan sebelumnya. Liz pun tampak tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba itu, sehingga dia pun meminta maaf atas sikapnya itu. Toka pun memotong permintaan maaf Liz dan memintanya untuk menghilangkan kebiasaan minta maafnya itu karena Liz sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Erika pun sependapat karena menurutnya Liz tidak perlu terlalu peka terhadap perasaan orang lain sepanjang waktu. Erika pun mengangguk, bersandar di sofa sekali lagi, kemudian dia mendorong dirinya dari sofa dengan kedua tangannya sambil memikirkan betapa terpukulnya harga diri Liz yang diperlakukan sebagai budak sehingga hal itu membuat darahnya mendidih. Toka pun sependapat karena itulah sebabnya dia meminta Erika untuk membiarkan Liz dan Eve tinggal di sana dan bersantai agar bisa sembuh dengan sendirinya. Erika pun tetap dalam posisi tengah duduknya, menyipitkan matanya ke arah Toka karena setiap kali Toka membuka mulutnya, Erika merasa seperti diikat. Setelah berbincang sebentar, Toka pun bertanya apakah Erika bersedia memberi mereka tempat untuk beristirahat. Erika pun setuju dan dia pun memanggil golemnya dan memberinya beberapa perintah. Namun, Erika hanya bisa memberikan satu kamar untuk tamu dan satu kamar lamanya. Itu pun harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum bisa ditempati. Toka pun tidak mempermasalahkannya. Eve dan Liz akan tidur bersama di kamar tamu, jadi Toka dan Seras pun harus tidur bersama di kamar lamanya Erika. Toka pun meletakkan tas mereka dan bersandar ke dinding dan Seras pun hanya diam. Ruangan tempat mereka berada cukup sempit dan hanya ada sedikit ruang untuk berdiri. Sebagian besar lantai dipenuhi furnitur dengan berbagai ukuran yang semuanya telah tertutup debu. Erika telah menggunakan tempat itu sebagai gudang, namun masih ada cukup ruang untuk melewati pintu dan ke tempat tidur. Tapi Toka masih perlu membuat lebih banyak ruang jika dia ingin tidur di lantai. Toka sudah terbiasa tinggal di kamar yang sama dengan Seras. Itu bukan pertama kalinya mereka tidur bersama. Mereka telah tidur di ruang yang sama berkali-kali sebelumnya dan tidak satu pun dari mereka yang merasa keberatan. Sedangkan Slay sedang beristirahat di atas karpet di sudut kamar. Pada evolusi tahap pertamanya dia tidak memakai banyak tempat tidur. Toka telah meminta Pigimaru dan Slay untuk tidur di kamar mereka. Ketika Erika mendengarnya, dia pun bertanya bukankah mereka hanya akan menjadi pengganggu, karena Erika mengira Seras dan Toka sedang menjalin hubungan. Saat Seras dan Toka membicarakan tentang Erika di kamar mereka, tiba-tiba Erika pun muncul dan menyela pembicaraan mereka. Mendengar suara Erika yang tiba-tiba menyela pembicaraan mereka itu, kedua bahu Seras pun berkedut karena terkejut. Erika pun bersandar pada kusen pintu di belakangnya tepat di luar bidang pelihatannya. Seras pun terjebak antara minta maaf dan mencoba menjelaskan situasinya dengan berusaha membuka mulutnya untuk berbicara dengan panik. Namun, Erika tampak tidak mempermasalahkannya. Seras pun segera berdiri berbalik menghadap penyihir itu dan menundukkan kepalanya sehingga berlutut sambil meminta maaf. Erika pun menyipitkan matanya dan dengan ringan menjilangkan tangannya sebab ia merasa Seras terlalu formal sehingga membuatnya sedikit bosan. Namun, Erika mengerti bahwa sikap serius adalah salah satu poin terkuat Seras dan hal itu juga bagus dalam beberapa hal. Mendengar itu, Seras pun mengangguk dan terlihat sedikit lebih bahagia. Karena Erika berada di sana, Toka pun ingin berbicara lebih banyak dengannya. Erika pun mengerti, itulah sebabnya dia repot-repot datang ke kamar mereka karena Erika merasa sedikit sulit bagi mereka untuk berbicara lebih banyak ke depan Eve dan Liz. Kemudian, Toka pun meminta izin kepada Erika untuk memanggilnya dengan Erika saja. Erika pun tidak keberatan karena baginya nama itu juga bukan nama aslinya. Toka pun heran karena pendeteksi kebohongan Seras tidak terpicu saat penyihir itu menyebut dirinya Erika. Erika pun memberitahu nama aslinya itu Anaor Bael. Namun dia hanya menggunakan nama itu sebagai nama keluarga dan lebih memilih nama Erika yang diambilnya dari daftar pahlawan masa lalu di dunia lain. Sekarang Toka pun mengerti mengapa pendeteksi Seras tidak terpicu, sebab penyihir itu benar-benar memperlakukan nama Erika sebagai nama aslinya. Erika pun terus berbicara dan membahas berbagai hal sehingga Toka pun mengerti bahwa Erika adalah tipe orang yang banyak bicara. Namun itu justru bagus baginya, itu berarti mereka akan lebih memilih lebih banyak kesempatan untuk berbicara dan Toka mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memanipulasinya. Setelah memperhatikan Seras, Erika pun merasa Seras akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Ia memiliki roh angin Sylphixia
yang mampu merasakan kebohongan. Tapi sepengetahuan Erika, Azrael tidak secara resmi dikontrak ke Sylvixia. Mendengar itu, Seras pun memiliki ekspresi serius di wajahnya karena Erika telah mengetahuinya. Meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik, tapi Erika menduga Seras telah membuat kontrak dengan beberapa roh yang hilang, dan alasan Seras mengikatkan dirinya kepada kerajaan suci Neah lah yang membuat negaranya sendiri mengusirnya. Karena kontrak itu, Seras pun mengangguk dalam diam. Erika pun menggelengkan kepalanya seolah mencela dirinya sendiri karena masuk ke topik yang terlalu jauh. Jadi dia pun meminta maaf. Erika pun menatap Toka dengan kesal karena telah menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam permainan kecil mereka. Karena telah terlanjur, Toka pun mengajak Erika untuk saling jujur dan mulai membicarakan hal yang bisa membuat Erika memberikan kepercayaannya. Erika pun setuju karena dia juga ingin memastikan apa tujuan sebenarnya Toka, sehingga dia sangat ingin mempelajari sihir terlarang tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Masih panjang nih kisah antara Toka, Eve, pokoknya dan kawan-kawannya dengan sang Erika Anarbael ini. Juga nanti ada info tentang si Toka ini untuk menggunakan sihir terlarang tersebut, bagaimana caranya gitu. Dan pasti satu tujuan, yaitu untuk memusnahkan sang dewi. Itu saja sih. Udah sampai di sini dulu dan see you.